penjarakan, pidanakan karena Bang Resmond Sianipar sudah menyebarkan sebuah kebohongan atau membuat kegaduhan di masyarakat, gitu kan? Seperti itu. Dan jika sebaliknya, karena Bang Resmond Sianipar ini sudah berjuang terus-menerus ingin membongkar sebuah kejahatan, ya kejahatan, ada dugaan kejahatan, ada dugaan sebuah rekayasa, dan dibongkar sama Bang Resmond Sianipar, dan jika ini terbongkar dan ada suatu kebenaran, ada sebuah rekayasa ini terjadi, sebaliknya penjarakan, pidanakan oknum-oknum yang merekayasa. Kalian tanggapi coba Bang Resmond Sianipar, ya. Jika kalian tidak merasa dan kalian ini sudah dituduh habis-habisan sama Resmond Sianipar, kalian sudah dibawa-bawa dan kalian ini sudah dihancurkan, direndahkan derajatnya, martabatnya, kedudukannya. Kalian ini, ya, sangkal Bang Resmond Sianipar ini tampar, ya, gantian tampar, berilah klarifikasi. Jika perlu, karena Resmond Sianipar ini sudah menuduh kalian dan Resmond Sianipar sudah memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang menurut saya ini tidak baik jika menuduh seseorang ini, misalkan ya tidak benar, tidak adanya sebuah rekayasa. Kalian sangkal, kalian pidanakan Resmond Sianipar, seret Resmond Sianipar jika itu merupakan suatu tuduhan yang tidak benar. Jikalau tidak ada kebenarannya, seret Resmond Sianipar. Itu kan enak. Resmond Sianipar juga sudah menantang seperti itu, ya. Seolah-olah dia orang yang sangat baik dan terhormat ini, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, padahal sebenarnya mereka adalah mafia perekayasa video CCTV itu sendiri ya. Jadi kita harus menolak bungkam ya rekayasa video CCTV ya yang dikepalai oleh mantan Mendagri, mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro Jaya 2016 beserta direkturnya Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 ya. Krisnamurti ini ya. Pelanggaran HAM yang sangat berat ini Pak. Masa 4 bulan di sel tikus yang tidak manusiawi ya. Seorang rakyat Bapak ini ya, tapi buktinya adalah bukti video CCTV rekayasa yang harusnya tajam dibuat kabur, dibuang informasi warnanya, dibuat-buat pergerakannya, dihapus pergerakan chat Jessica di meja 54. Ini kan Pak sudah sangat keterlaluan ini Pak Jokowi. Buktinya apa Pak? Ya ini Pak, Krisnamurti dan Tito Karnavian dengan semena-mena seolah-olah mereka pemilik hukum itu, menginjak-injak hukum itu, melakukan pelanggaran HAM berat. Dan sekarang orang yang korban rekayasa, kriminalisasi mereka itu masih meringkuk di penjara sudah 8 tahun, berapa bulan? 8,5 tahun, dan ini dilakukan oleh oknum-oknum aparat kepolisian. Yang sekarang bahkan otak rekayasa itu Pak, menjadi Mendagri di pemerintahan Bapak. Apakah ini tidak memalukan di mata dunia Pak? Harusnya kan mereka lebih pantasnya ditempatkan di sel tikus di Nusa Kambangan sebagai pelajaran kepada jenderal-jenderal lain. Agar jangan melakukan hal yang sama. Kalau Anda ingin jadi jenderal, ya berprestasilah, bukan memangsa rakyat. Beberapa orang disebut-sebut di kasus Jessica Kumala Wongso ini, salah satunya yaitu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh Al-Azhar, dan Christopher Hariman Rianto ini yang selalu disebut-sebut oleh Resmond Sianipar. Tentunya teman-teman tahu siapa Resmond Hasiolan Sianipar. Beliau adalah ahli forensik digital yang dahulu didatangkan di saat di persidangan kasus kopi sianida atau kasus Jessica Kumala Wongso. Teman-teman, kita jadi bertanya kenapa Resmond Sianipar ini ya membawa-bawa atau menyeret nama-nama petinggi-petinggi Polri ini ya. Dan ini Krisnamurti itu dulu menjabat sebagai di Reskrimum ya Polda Metro Jaya, dan Tito Karnavian ini dulu menjabat Kapolda Metro Jaya ya teman-teman. Dan dua lagi tadi yang disebut-sebut itu dia dulu didatangkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan ya untuk menganalisa sebuah CCTV. Dan akhirnya teman-teman, Resmond Sianipar ya ahli digital forensik yang dulu didatangkan di persidangan, yang dulu menganalisa sebuah CCTV itu didatangkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Ternyata di persidangan tersebut juga Resmond Sianipar sudah menemukan ada dugaan-dugaan rekayasa seperti tampering atau modifikasi ilegal ya teman-teman ya. Akan tetapi di jalannya persidangan tersebut itu tidak pernah ada yang dipertimbangkan sama sekali kesaksian dari Resmond Sianipar atau penelitian dari Resmond Sianipar tersebut ya teman-teman. Dan akhirnya sekarang menjadi pembicaraan teman-teman ya. Dan kita selalu bertanya, jika sebuah kasus ini atau vonis Jessica Kumala Wongso ini mungkin tidak ada kejanggalan, mungkin ya teman-teman ya, tidak mungkin hingga beberapa tahun ini dibicarakan kembali atau menjadi sangat fenomenal sekali ya teman-teman ya.
ini menjadi konsumsi publik atau perbincangan publik. Ini sangat luar biasa sekali viralnya ya teman-teman ya. Bahkan di beberapa bulan ini channel manapun ya atau kanal YouTube manapun mengupload sebuah video tentang Jessica Kumala Wongso ini meledak dan jutaan penontonnya. Bahkan ada beberapa pakar-pakar diundang di beberapa podcast ya, beberapa ahli diundang di beberapa podcast. Itu pun juga membicarakan tentang kejanggalan-kejanggalan ya teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu ya siapa ahli-ahli dan siapa beliau-beliau ini atau pakar-pakar ini yang diundang di podcast bahkan di televisi ya beberapa bulan yang lalu. Itu pun dibanjiri ya, dibanjiri beberapa ribu, beberapa juta penonton ya teman-teman ya. Maka dari itu ya, kasus Jessica Kumala Wongso ini jika tidak ada kejanggalan tidak mungkin sekali untuk dibicarakan. Hingga detik ini pun masih ada saja yang membicarakan. Salah satunya yaitu kanal YouTube Bali G Academy ya. Beliau adalah ahli ya, ahlinya sendiri yang dulu didatangkan di persidangan yaitu Bang Resmond Hasiolan Sianipar. Beliau selalu membicarakan tentang kasus tersebut, bahkan beliau siap membongkar, beliau siap dipidanakan, beliau siap diseret, bahkan beliau siap diadu tentang adanya sebuah dugaan rekayasa tersebut. Saya tetap menggunakan kata dugaan, akan tetapi beliau sudah tidak menggunakan kata dugaan lagi. Beliau yakin bahwa ini adalah rekayasa. Itu yang beliau bilang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut dan sebelum kita bahas ya lebih panjang lagi, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu yang berada di tanah Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke, dan yang berada di luar negeri yang sedang mengais rezeki. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalian semua yang menyupport, yang selalu memberi ya masukan-masukan di sebuah komentar, yang selalu menyupport Bang Resmond Sianipar ya untuk sebuah keadilan atau menyuarakan sebuah keadilan, karena Bang Resmond Sianipar ini berjuang untuk menyuarakan keadilan untuk seseorang. Jadi beliau menggembar-gemborkan, bahkan beliau selalu menggaungkan sebuah keadilan ini hanya untuk satu orang, yaitu untuk Jessica Kumala Wongso. Pertanyaannya, kenapa sih Jessica Kumala Wongso hanya satu orang dan tidak dikenal sedikit pun oleh Bang Resmond Sianipar? Saya sendiri juga tidak kenal Bang Resmond Sianipar itu siapa ya, dulunya tidak kenal. Akan tetapi hingga saat ini ya, detik ini, karena saya juga sering menyupport beliau, akhirnya beliau juga kita saling kenal dan kita saling sapa, mungkin di kanal YouTube kita saling komentar gitu ya teman-teman ya. Kenapa beliau Bang Resmond Sianipar ini selalu menggaungkan atau selalu ingin membongkar tentang sebuah ada dugaan rekayasa ini? Ya karena beliau sayang anak bangsa teman-teman ya. Bukan masalah Jessica Kumala Wongso-nya. Ya kalau dipikir ini cuma satu orang, akan tetapi kejadian ini adalah kejadian yang maha brutal, kata Bang Resmond Sianipar. Ya, kejadian ini adalah kejadian maha brutal seumur-umur atau sepanjang sejarah ya teman-teman ya. Karena kasus ini 8 tahun loh, tidak main-main ya. Ini masih dibicarakan ya. Hanya satu orang yang menjadi ya sebuah tindak dugaan kriminalisasi, misalnya yang seperti tadi Bang Resmond Sianipar bilang ya, katanya ada sebuah dugaan rekayasa gitu ya teman-teman. Dan ini alangkah lebih baiknya kita dengarkan video Bang Resmond Sianipar yang ini ya teman-teman ya. Kita tetap bersuara memperjuangkan ya agar ini tidak pernah akan terjadi lagi di generasi-generasi yang akan datang, dan ini akan ditonton oleh generasi-generasi mendatang ya, bahwa pernah terjadi rekayasa yang maha brutal, barbar, biadab yang dilakukan para komplotan perusak barang bukti digital, video CCTV yang sengaja dirusak, direkayasa, dibuang informasi warnanya, dibuat semua kabur, dihapus aktivitas chat Jessica, dan ini semua diorkestrasi oleh Tito Karnavian ya. Kalian yang dari masa depan nanti bisa menonton ya. Tito Karnavian ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terjadinya rekayasa video CCTV ya. Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Kapolri ya, mantan Kapolri Juni 2016, dan sekarang Mendagri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Bayangkanlah orang yang semacam ini justru dipakai negara. Inilah negara kita ini ya, sangat-sangat apa ya, memprihatinkan saudara ya. Bagaimana orang semacam ini dengan semena-mena menginjak-injak hukum ya, memperlakukan rakyat itu seperti perbudakan zaman dulu, padahal kita katanya sudah merdeka, tetapi justru kita dijajah oleh orang-orang semacam ini yang merasa dirinya elit,
Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Bagaimana kita itu sekarang hidup katanya di negara merdeka, negara hukum, tetapi keadilan dan kebenaran hukum ternyata berdasarkan video CCTV rekayasa. Ya, atas perintah mereka berdua inilah Muhammad Nur Al-Azhar sebagai saksi ahli forensik, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia saat itu, dan Kepala Subdit Komputer Forensik Puslapor Mabes Polri melakukan rekayasa. Jika pernyataan beliau seperti itu, ini hanya memperjuangkan satu anak manusia atau satu orang Jessica Kumala Wongso. Sebenarnya ini tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya, teman-teman. Kenapa harus diperjuangkan Jessica Kumala Wongso? Beliau sayang sama anak bangsa, bukan hanya Jessica Kumala Wongso. Jika terjadi hal-hal atau tindak pidana, ini suatu tindak pidana jika benar apa seperti yang dikatakan Bang Resmond Sianipar. Ini seorang penegak hukum, beliau ini harusnya mengayomi masyarakat, memberi perlindungan masyarakat, akan tetapi beliau malah merekayasa misalnya. Beliau bukannya beliau ini melindungi masyarakat atau mengayomi masyarakat atau memberi rasa keadilan sama masyarakat. Bukan, ya. Jikalau beberapa orang yang disebut-sebut tadi seperti Bapak Tito Karnavian, Krisnamurti, ya, dan kedua ahli yang didatangkan seperti Christopher dan Muhammad Nur Al-Azhar, jika ini benar apa tuduhan Bang Resmond Sianipar, beliau adalah merusak anak bangsa dan menjerumuskan anak bangsa. Sedangkan beliau ini mendapatkan sebuah jabatan yang mentereng gitu ya, teman-teman ya. Tentunya beliau setelah selesai menangani kasus atau setelah selesai menyelesaikan sebuah kasus yang sangat luar biasa yang kasus ini bukan kasus yang kaleng-kaleng ya, teman-teman. Teman-teman pasti tahu kasus ini disorot ya, live, disiarkan secara live di seluruh televisi Indonesia ya. Ini menyiarkannya secara live ya. Jadi semua orang masyarakat Indonesia bisa menonton di saat persidangan tersebut. Dan ini bukan hanya disiarkan secara live saja, bahkan dunia pun ikut mendengar ya, ikut melihat setelah tayangan-tayangan sidang tersebut ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi tindak rekayasa, misalkan dugaan rekayasa itu benar. Berarti ada seorang anak manusia ya yang menjadi korban jika ini benar terjadi ada rekayasa, menjadi korban sebuah kriminalisasi, sedangkan beliau ini setelah mengkriminalisasi seseorang atau anak manusia ini, beliau tidak pernah akan memikirkan dampaknya seperti apa, ya kan? Tidak akan memikirkan setelah seseorang itu dikriminalisasi itu sengsaranya seperti apa, beliau tidak akan memikirkan seperti itu. Nah, makanya ini harus disuarakan terus-menerus karena apa? Ini demi keadilan anak bangsa, demi keadilan seorang anak manusia, karena ini nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, teman-teman, jikalau ini tidak disuarakan. Karena suara-suara kita ini sangat berharga sekali untuk menyupport seseorang atau membantu ya seseorang agar didengar, teman-teman ya. Nantinya akan didengar. Ini sangat bermanfaat sekali kita tetap suarakan, walaupun mungkin penonton mungkin semakin sedikit, tapi tetap kita suarakan karena demi keadilan ya. Karena keadilan ini bukan cuma hanya satu Jessica Kumala Wongso, bukan untuk satu orang Jessica Kumala Wongso. Nanti anak cucu kalian, saudara kalian, teman kalian, generasi kalian, jikalau mengalami terjadi seperti ini bagaimana? Seperti kasus Jessica Kumala Wongso, jika ini benar ada dugaan rekayasa itu terjadi dan setelah diadu itu benar, oh ternyata ini sebuah rekayasa benar-benar. Ini akan bahaya, teman-teman ya. Bahayanya jikalau ini dilanjutkan terus-menerus sama oknum-oknum yang sudah bisa merekayasa secara mulus, secara barbar, dan ini tidak ditindak gitu ya. Ini mulus sekali, teman-teman ya. Kenapa saya bilang mulus? Karena selama 8 tahun selalu digembar-gemborkan ya. Bahkan yang viral ini beberapa bulan yang lalu pun tidak ada ditanggapi sama sekali ya, teman-teman. Ini namanya mulus ya. Pemerintah tidak menanggapi, orang yang berwenang juga tidak menanggapi. Jadi ini mulus. Ini nanti akan menjadi suatu kebiasaan ya untuk kasus-kasus berikutnya. Jika ada seorang anak manusia ingin mencari payung hukum, dia tidak akan mendapatkan payung hukum. Iya kalau ketemu penegak-penegak hukum yang bagus. Tapi kalau ketemu seorang oknum-oknum atau ketemu oknum-oknum penegak hukum yang menangani kasus, misalkan saudara kalian, teman kalian, atau generasi-generasi kalian nantinya, kalau ketemu oknum-oknumnya, tentunya akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan terjadi seperti kasus Jessica Kumala Wongso ini, jika ini benar ada dugaan rekayasa ini terjadi ya, teman-teman ya. Kenapa sih kita perlu suarakan kasus Jessica Kumala Wongso ini? Hanya satu orang. Kenapa sih kita perlu perjuangkan ini demi menegakkan keadilan, bukan hanya Jessica Kumala Wongso. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia perlu mendapatkan keadilan yang sama dan perlu mendapatkan payung hukum yang sama juga, karena kita ini di mata hukum, seluruh rakyat
Indonesia ini sama, di mata hukum ini sama, teman-teman ya. Makanya kita tetap suarakan agar negeri ini bersih dari oknum-oknum penegak hukum yang akan ya memanfaatkan kesempatan atau keadaan ya menjadi sebuah karirnya mereka. Kita tanggulangi sebelum ini terjadi ya teman-teman ya. Kita tetap suarakan dan jangan menyerah, jangan bungkam walaupun ini memang tidak ada tanggapan terus-menerus seperti Bang Rismon Sianipar terus berjuang ya teman-teman ya. Kita tetap tegak, tetap lurus, kita tetap menyuarakan keadilan karena menyuarakan keadilan kita bersuara tentang kebenaran ini tidak ada salahnya ya teman-teman ya. Dan Jessica Kumala Wongso ini jika kita ingin terus membahasnya, kasusnya ini tidak ada selesai-selesainya karena tidak ada tanggapan-tanggapannya gitu ya teman-teman ya. Jika ini sudah ditanggapi tentunya mau hasilnya itu bagaimana setelah diadu Bang Rismon Sianipar ini ternyata kalah dan tidak terbukti semua apa yang dituduhkan Bang Rismon Sianipar. Ya penjarakan, Bang Rismon Sianipar sudah bilang seperti itu. Penjarakan, pidanakan karena Bang Rismon Sianipar sudah menyebarkan sebuah kebohongan atau membuat kegaduhan di masyarakat gitu kan. Seperti itu. Dan jika sebaliknya karena Bang Rismon Sianipar ini sudah berjuang terus-menerus ingin membongkar sebuah kejahatan ya, kejahatan, ada dugaan kejahatan, ada dugaan sebuah rekayasa dan dibongkar sama Bang Rismon Sianipar. Dan jika ini terbongkar dan ada suatu kebenaran, ada sebuah rekayasa ini terjadi, sebaliknya penjarakan, pidanakan oknum-oknum yang merekayasa. Karena apa teman-teman? Jika tidak dipenjarakan, tidak dikasih sebuah pelajaran yang benar-benar, ini akan terjadi terus-menerus. Dibiarkan begitu saja, tidak. Kalau bisa ya pemerintah ini membuat peraturan nanti jika ada oknum-oknum seperti ini, penjarakan seberat-beratnya, pidanakan hukum seberat-beratnya. Karena ada seorang anak manusia, misalkan ini terjadi sebuah ada dugaan rekayasa ini benar, ya ada seorang anak manusia loh yang menjadi korban sebuah kriminalisasi. Dulu di sel tikus 4 bulan ya teman-teman ya, di sel tikus 4 bulan, sekarang menjalani hukuman selama 8 tahun. Jika ini tidak bersalah dan ada sebuah dugaan rekayasa ini benar, penjarakan oknum-oknumnya ya, adili, pidanakan ya, pecat ya, hukum seberat-beratnya karena ini sudah merenggut kebahagiaan masa depan seorang anak manusia yang tidak bersalah. Ya teman-teman, miris tidak? Jika ini benar terjadi sebuah rekayasa dan ini memang sudah direncanakan sejak awal atau ada sebuah persekongkolan misalkan gitu ya. Ini ada sebuah persekongkolan. Hati kalian ada di mana ya? Hati kalian ada di mana? Dan perasaan kalian ada di mana? Apakah kalian tidak membayangkan ada seorang anak manusia yang akan tersiksa nantinya selama bertahun-tahun ini, vonis 20 tahun ya. Jangan main-main, ini tidak main-main ya. Coba deh kalian yang mungkin merasa melakukan atau merasa kalian ini membuat sebuah ada dugaan rekayasa ini benar, kalian ini ya memang benar adanya merekayasa, kalian tanggapi coba Bang Rismon Sianipar ya, kalian tanggapi ya, atau kalian selesaikan dengan baik-baik bagaimana caranya gitu ya. Jika kalian tidak merasa dan kalian ini sudah dituduh habis-habisan sama Rismon Sianipar, kalian sudah dibawa dan kalian ini sudah dihancurkan, direndahkan derajatnya, martabatnya, kedudukannya, kalian ini ya sangkal Bang Rismon Sianipar ini tampar ya, gantian tampar, berilah klarifikasi. Jika perlu, karena Rismon Sianipar ini sudah menuduh kalian dan Rismon Sianipar sudah memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang menurut saya ini tidak baik jika menuduh seseorang ini misalkan ya tidak benar, tidak adanya sebuah rekayasa. Kalian sangkal, kalian pidanakan Rismon Sianipar, seret Rismon Sianipar jika itu merupakan suatu tuduhan yang tidak benar. Ya, itu pesan saya ya, bapak-bapak semua yang berwenang dan bapak-bapak semua yang disebut-sebut namanya oleh Rismon Sianipar. Saya rakyat jelata ya, dan saya yang tidak punya kemampuan apa-apa, saya hanya memohon ya, berilah rasa nyaman masyarakat ya, kegaduhan-kegaduhan ini dan semua tuduhan-tuduhan Bang Rismon Sianipar ini segera tindak lanjuti. Jika ada kebenarannya, kalian kasih sebuah klarifikasi. Jikalau tidak ada kebenarannya, seret Rismon Sianipar. Itu kan enak. Rismon Sianipar juga sudah menantang seperti itu ya, gitu ya. Oleh teman-teman, jadi ini pesan saya dan mudah-mudahan penegak hukum ya di Indonesia ini bersih dari oknum-oknum dan tidak ada oknum-oknum ya yang akan memanfaatkan sebuah kasus dan nantinya akan membahayakan atau mengkriminalisasi seseorang yang seharusnya mereka mendapatkan payung hukum, mereka mendapatkan sebuah keadilan dan mereka ingin mencari sebuah keadilan, mereka nantinya akan mendapatkan sebuah keadilan yang sebenar-benarnya ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, jadi video saya mungkin sampai di sini dan kita akan sambung di video selanjutnya. Kita akan bahas hal-hal yang sangat menarik lagi ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.